Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arsyad di saluran Sahabat CRT. Jadi hari ini kita mencoba untuk syuting di studio untuk ngeplok ya. Bukan ngeplok, ngeplok apa ya? So jadi gini, rencananya untuk kedepannya itu Sahabat CRT banyak syuting vlog gitu, sama review, bukan review sih, sampel sampel. Jadi sampel kamera, sampel lensa, dan ya yang pastinya untuk di dunia fotografi dan videografi. Mungkin untuk kedepannya tutorial juga mungkin ada, tetapi untuk sekarang ini kayaknya tidak dulu untuk tutorial, maksudnya malas ngeditnya. Jadi kalau seperti ngevlog ini kan rada-rada gampang gimana ya. Jadi gampang, maksudnya udah sinkronisasi sama audio sama videonya, render, upload, nah gitu aja kan. Tapi ini kebetulan ini sekalian juga nih saya pakai lensa Sigma 1,4 f1,4 Sigma 16 mm 16 mm 16 mm itu 16 mm kalau nggak salah ya. Ya di istilah videografi itu ya 16 mm aja sih. Sorry ya sambil ngerokok biar lebih santai, lebih enak aja sih. Tahu di YouTube kena nggak ya kena teguran ya kalau ngerokok ya. Tapi saya lihat beberapa YouTuber yang ngerokok nggak masalah sih. Contoh aja di channelnya Om Deddy kan, biasanya kalau podcast yang ngerokok itu kayaknya ngerokok juga, tetap ngerokok maksudnya gitu. Jadi gini, lensa 1.4 ini itu dibukaan 1,4 lensa 16 mm ini dibukaan 1,4 itu lumayan tajam loh. Bukan lumayan lagi, sangat tajam kalau saya bilang. Coba lihat nih. Nah tuh. Itu kan pori-pori saya aja kelihatan. Wah, burik ternyata ya. Terlalu burik. Oke, jadi penting jauhan aja biar nggak terlalu terlihat. Di f1,4. Dan juga mungkin teman-teman bisa lihat autofokusnya itu padahal cepet loh. Ini untuk di kelas Sigma, di kelas tripartinya, lensa Sigma 16 mm ini termasuk autofokus yang paling cepat. Tapi kebetulan ini saya pakai body kamera Sony jadul, jadi kamera Sony Nex 6 ini. Kalau saya pakai ini Nex 6, jadi AF-nya itu enggak terlalu cepat. Saya nggak tahu juga bisa nggak disetting cepat, bagaimana caranya. Jadi gitu. Apa ya lagi ya, ngomong-ngomong ini ya ada panas juga ya belakang. Ternyata ini ada lampu kan di belakang, ada lighting. Orang YouTuber itu bilang lighting, kalau saya sih lampu doang ya. Bagus. Jadi kayak biar kalau di fotografi itu ada highlight ya. Nah itu ada highlight, jadi biar kelihatan ada sedikit cahaya-cahaya di belakang. Nah gitu. Mungkin ngebosanin kalau saya bicara sendiri-sendiri. Nanti mungkin kita vlognya bisa bicara sama YouTube. Rencananya hari ini nanti saya sore-sore itu mau jalan ke tempat teman saya, itu YouTuber reaction. Dia nggak tahu sih, nanti saya telepon bisa nggak sore ini saya ke rumah. Katanya bisa aja sih, nggak ada kegiatan ya, nggak ada ya. Ini nanti mungkin kita surprise saja, jalan-jalan ke sana langsung ngevlog sekalian kolaborasi ya, selain kolaborasi mungkin ya. Mudah-mudahan aja nanti sore bisa asal
cuaca mendukung dan tidak hujan. Kalau hujan kan susah juga rekaman, masalah rekaman audionya yang pasti. Masalahnya di tempat teman saya itu kurang tahu sih ada peredam apa enggak. Kalau saya bukan nggak ada peredam pastinya kan. Kalau hujan masih kedengaran. Ini kan cuman bukan ruangan juga sih, ini di tempat editing aja, di tempat editing saya di apa namanya. Jadi ini bukan ruangan juga, jadi nggak tertutup. Ini lewat tadi kan lihat kan ya, anak saya, istri saya lewat, nanti siapa suara juga masuk semua. Ya kita memanfaatkan tempat yang bukan nggak terpakai juga sih, maksudnya yang kosong. Jadi kita tempatkan lah di sini PC dan desktop saya seperti itu aja. Nah, untuk detailnya nanti mungkin bisa saya sekali nanti kita room tour ya, kayak youtuber itu kan ada room tour mungkin kedepannya. Ngomong-ngomong udah berapa menit saya nih, masalahnya ketutupin sama kamera nih, kayak saya kan pakai Nexus 6 ini nggak ada flip screen, jadi saya langsung colokin ke monitor, dipakai kabel HDMI seperti itu. Jadi semua ini diakal-akalin aja sih biar bisa ngeplok, biar enggak, kalau nggak ada display, nggak ada monitor kan nggak tahu kita gimana, tergantung bisa bisa blur atau apa, tidak fokus dan sebagainya. Ya udah, jadi supaya bisa dilihat bagus dan clean, kata orang itu clean ya, bukan clean juga sih ini ya, lumayan lah. Nanti kita sekali-sekali kita pakai lensa 35 mm ada juga, nanti kita bisa lihat gimana hasilnya. Ini yang 16 mm, nanti kan ada yang 30 mm ya, Sigma 35. Nah itu ada juga kan, nanti kita coba dan sebagainya lah. Yang alat yang punya saya saja sih yang bisa direview. Kalau yang punya orang nanti, kalau kecuali ada yang minjam, kalau ada yang pinjamin. Tapi review saya itu enggak seperti orang-orang yang detail, enggak. Jadi cuma sekedar sharing aja gimana pengalaman saya menggunakan gear ini atau alat ini gitu, seperti itu. Nanti macam-macam saya, seperti ini kan sekarang saya pakai ini alat recording kecil ini yang lumayan murah meriah. Gimana hasilnya, coba lihat ini. Bisa nggak fokus ke sini, kok tetap fokus ke muka saya ya, bingung juga nih gimana nih. Coba bisa nggak? Oh nggak bisa fokus ya, harusnya sih bisa. Saya jauh, gimana jauhin muka saya? Nggak bisa juga, tetap fokus ke muka saya. Oh iya lupa, ini ternyata aktif tracknya itu ke wajah face detektor. Jadi ini kan bukan wajah, jadi nggak terdeteksi si lensa bahwa ini harus difokus juga. Jadi agak sedikit kesusahan juga dia memfocusingnya. Dari kameranya sih, bukan dari ini mau fokus nih. Dari kameranya sih, bukan dari lensanya. Kalau lensanya wah udah luar biasa. Saya sudah nyoba di 6400 itu, waduh AF-nya luar biasa. Pokoknya karena 6500 juga ada ICE ya, mata, pokoknya yang mata, detektor mata itu. Wah luar biasa, ketajamannya juga, akurasinya juga tinggi. Waduh luar biasa pokoknya rekomendasi banget kalau untuk videographer yang memakai APS-C itu, untuk memakai Sigma 16 mm 1,4. ini sangat rekomendasi. Pokoknya nggak akan nyesal, kecuali yang pakai full frame. Wah kalau nggak full frame nggak bukan nggak bisa sih, bisa aja, tapi ya sayang aja kan full frame dipakaikan lensa APS-C. Ya harus dipindah ke mode APS-C juga kan, jadi rada-rada ya penurunan kualitas juga kan, yang pastinya yang sepertiga 5 jadi diturunkan ke berapa, sekitar 15 mm kalau nggak salah ya penurunannya itu. Yang pastinya kurang enak aja sih lensa APS-C dipasang ke full frame. Bisa sih, bisa, tapi yang agak-agak
gimana gitu. Mending kalau lensa full frame, kalau kamera full frame mending dipasangin lensa full frame juga. Tapi kalau APS-C dipasangin lensa full frame itu nggak masalah. Saya pernah masangin apa namanya 50 mm punyanya Sony kan, itu full frame dipasang ke APS-C 6A 6000, nggak masalah. Autofokusnya juga nggak lemot-lemot banget juga, lumayan aja sih. Tapi kalau untuk videographer, kalau saya pendapat saya sendiri sih ya, untuk autofokus itu kecuali kita namanya kamera move on kan. Nah, jadi untuk bergerak, untuk kecepatan, dokumentasi yang berat seperti bla 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 bla, kejar sana kejar momen dan sebagainya, itu sangat membantu. Tapi untuk kita kalau untuk bikin sinematografi atau apa video-video sinema, highlight dan sebagainya yang membutuhkan apa namanya angle yang bagus, depth of view yang beda dan sebagainya, itu kayaknya tidak rekomen untuk pakai autofocus. Biasanya kebanyakan sih, dan saya termasuk saya sendiri suka pakai manual fokus untuk pembuatan apa namanya video-video profesional. Serius lah gitu, bukan profesional kan namanya juga dibayar, maksudnya untuk dibayar biasanya bikin profil atau apa, biasanya kebanyakan itu pakai lensa manual. Apalagi bola film, bikin film kan, kalau bikin film itu short movie dan video klip itu kebanyakan saya pakai lensa manual. Karena kalau lensa auto itu kan fokusnya itu bisa nggak sesuai yang kita inginkan gitu. Jadi andai saya mau pakai yang front ground, yang apa namanya yang bokeh dan apa namanya backgroundnya yang tajam, itu kan nggak, agak-agak sedikit ribet juga, harus digeser-geser. Kalau ini kan itu tergantung kita aja mau yang di mana. Jadi kalau namanya juga manual kan, kalau manual itu kan ya terserah kita yang apa namanya yang kontrol semuanya. Jadi dari apa namanya, dari focusing sampai aperture juga, aperture ya. Sorry, jadi penyebutannya itu rada-rada, karena saya itu nggak belajar yang saya autodidak dari dulu kan, mulai dari 2000 berapa ya saya di dunia fotografi, dan mulai dari 2016 saya mencoba pindah ke videografi. Kalau nggak salah ya, kalau 16 17 kalau nggak salah, 16 kalau nggak salah, saya lupa juga. Tapi kalau untuk di dunia fotografi itu udah lama. Tapi semuanya itu juga belajarnya otodidak semua. Jadi nggak ada yang, apalagi dulu kan nggak ada YouTube, jadi biasa yang baca-bacanya di mana apa namanya, di majalah videografi apa ya dulu namanya, lupa saya. Ada majalah itu, jadi setiap bulan tuh ada tampil. Nggak beli juga sih, pinjam sama teman, kadang-kadang mampir ke Gramedia, baca gratisan gitu. Tapi kalau sekarang kan gampang, buka YouTube, buka Google, cari mau seperti apa, itu sudah ada semua. Jadi saya pikir untuk seseorang menjadi videografer atau fotografer atau videografer itu untuk sekarang ini sangat mudah, tergantung kitanya aja lagi mau apa enggak, gitu aja sih. Enggak ada yang susah untuk sekarang, karena zamannya zaman sekarang ini semua gampang, nggak ada ribet, semua itu bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan dengan apa namanya, kalau dulu kami bilang itu dunia dalam genggaman, sekarang kan emang dalam genggaman, maksudnya dalam jempol. Jadi mau apa aja di jempol kan semua. Udah apa namanya, buka apa aja pokoknya, mau tutorial apa, mau belajar mulai dasar sampai tingkat yang expert ya, apa ya pokoknya tingkat yang paling pro lah. Tapi intinya itu tergantung kita sendiri, kita bisa nggak apa namanya bikin sesuatu yang bukan gampang, bikin sesuatu yang gampang ya, bikin sesuatu yang beda dari yang lain, gitu aja sih. Jadi yang pastinya itu karakter kita, seperti apa karakter kita, dan
kita, dan juga bukan karakter itu, bukan ini lah, bukan apa namanya sih ya, apa lupa apa ya, egois bukan, apa sih yang orang-orang itu bilang, biar pokoknya karakter lah, lupa ya. Skip aja nanti ya. Jadi karakter, kita harus mempunyai karakter. Fotografi kita, hasil foto kita, hasil video kita itu harus punya karakter. Boleh kita niru orang, tapi harus punya karakter sendiri. Itu aja sih tip dari saya. Selama ini saya jujur aja sering nonton punya orang, biruin dan sebagainya, tapi saya tetap ngandelin karakter saya. Jadi nanti kita ngomong masalah karakter itu lebih lanjut di kemudian hari, di episode selanjutnya. Kayaknya itu kepanjangan juga ya, saya ngomong-ngomong udah ngawur ngidul ke sana kemari. Jadi oke, jangan lupa tonton video ini sampai habis biar nggak salah paham. Apalagi ini juga sekedar cerita, sekedar sharing, mungkin bisa bermanfaat, bisa diaplikasikan di kehidupan. Jadi sekedar apa namanya, sekedar ngomong-ngomong aja sih. Kebetulan hari ini nggak ada kegiatan kan, sudah beberapa hari kemarin itu full kegiatan, jadi hari ini nggak ada kegiatan, ya udah saya coba bikin vlog di studio kecil-kecilan saya. Jadi jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Tapi kalau share itu terserah sih, kayaknya ngapain juga di share ya, tapi itu terserah, bebas aja sih, komen yang bebas, pokoknya mau komen bebas aja, nggak usah takut-takut yang komen apa, mau nanya apa, terserah, bebas. Pokoknya kita di channel ini kita bebas aja, nggak ada harus begini, bebas aja sih. Saya juga pemula juga ya. Karena kita semua ini belajar, nggak ada yang nggak belajar. Kita mulai dari lahir sampai kita meninggal itu tetap harus belajar, karena kita disuruh harus belajar terus dan terus. Itu aja sih. Salam dari saya, salam sehat selalu. Muhammad Arsyad, see you. See you.